Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan di keluarga masing-masing. Kiranya kita tetap setia beribadah kepada Tuhan walaupun kita beribadah secara online. Mari kita bangkit berdiri, kita akan awali ibadah kita dengan mengangkat pujian dari Nafiri Rohani nomor 120 ayat 1 dan 3. Tuhan yang Maha Besar. Jemaat kekasih Kristus, kita datang menghadap Tuhan pada pagi hari ini dalam sebuah ibadah dan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah, dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Mulia bagi Bapa. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawari 16 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, biarlah yang bernafas memuji nama Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, mari kita besarkan nama Tuhan kita dengan mengangkat pujian dari Nafiri Rohani nomor 21 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Dosa
Mari sama-sama kita bermazmur bagi nama Tuhan yang terambil dari Mazmur 33 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapannya tidaklah mudah bagi kita. Ada banyak tawaran dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, sehingga membuat kita berdosa di hadapannya. Pada pagi hari ini, kita diberi kesempatan untuk datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Ia setia dan adil akan mengampuni segala dosa-dosa kita jika kita mengakui segala dosa kita di hadapannya. Pujian seputih bulu domba akan mengawali kita untuk kita datang kepada Bapa, mengakui segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah firman Tuhan, Ia tidak mengingat lagi segala pelanggaran kita. Betapa bersyukurnya kita memiliki Allah seperti Allah kita.
Tidak ada Allah yang seperti Allah kita, yang begitu mengasihi kita. Sebagai nyanyian syukur kita, mari kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dengan menaikkan pujian, roh
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pagi hari ini kita boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Memasuki minggu ketiga di bulan Mei 2020, Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh bersama-sama memuji bahkan meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan, anugerah bahkan penyertaan Tuhan yang terus Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami mempersiapkan hati kami untuk yang boleh bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Berkati kami semua, bahkan berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Sehingga bukan hikmat manusia yang boleh kami dengar, kami terus boleh dipimpin, kami terus boleh dididik melalui kebenaran firman Tuhan ini. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 21. Tetapi kita akan membacanya sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, saya percaya seluruh aspek kehidupan kita tidak akan terlepas dari campur tangan dan karya Roh Kudus yang terus boleh menolong memimpin setiap kehidupan kita. Bahkan kegelisahan hati, pergumulan hidup seringkali melanda kehidupan manusia, termasuk di dalamnya orang percaya. Hal ini terkait dengan tanggung jawab dan panggilan sebagai orang-orang percaya, baik itu pribadi ataupun lembaga gereja, yang harus tegas bersaksi menyatakan kebenaran Tuhan. Dan juga kegelisahan dan kegentaran juga berhubungan dengan sikap iman dalam menghadapi tekanan, ancaman, bahkan pergumulan yang menghimpit hidup kita. Termasuk di dalamnya terkait masalah-masalah pribadi ataupun keluarga. Bagaimana orang-orang percaya memahami peran atau kerja Roh Kudus di tengah situasi hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Apakah kita akan terus ada dalam posisi pasrah atau tidak melakukan apa-apa? Saya kira percaya tidak. Kita terus boleh berserah kepada Roh Kudus, kepada Tuhan yang terus boleh memimpin kehidupan kita. Saudara, sejauh ini kerja Roh Kudus seringkali diidentifikasikan dengan sebuah perbuatan-perbuatan yang spektakuler di beberapa kalangan. Dan seringkali juga pekerjaan Roh Kudus ini digambarkan dengan sebuah sukacita dan kegembiraan yang luar biasa atau kegairahan yang besar yang terjadi dalam kegiatan ibadah. Kerja Roh Kudus bahkan sering dijadikan alat pemenuhan kepentingan pribadi atau kelompok doa. Karena itu tema minggu ini adalah Roh Kudus, Sang Pembela dan Penolong kita. Kalau kita melihat dari teks firman Tuhan yang boleh kita baca tadi, Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 31 merupakan satu kesatuan cerita dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai 13 yang berisi tentang nasihat-nasihat penguatan dan pengutusan murid Yesus menjelang kenaikannya ke sorga. Mendahului nasihat ini, Yesus telah menyinggung saat kematiannya ketika ia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa seorang di antara mereka akan menyerahkan dia. Walaupun mereka tidak mengerti kemana dan apa maksud kepergiannya ke surga. Tetapi suasana hati mereka memberitahukan kepada Yesus bahwa mereka dalam keadaan gelisah dan gentar. Sebagai salah satu rangkaian nasihat, penguatan dan pengutusan, Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21 mempertegas maksud Yesus bahwa ia segera akan menghadapi kematiannya. Tetapi dengan tegas pula mengatakan bahwa ia akan menyertai mereka melalui kehadiran seorang penolong yang lain.
yaitu roh kebenaran yang akan diberikan oleh Bapanya. Seorang penolong yang kemudian disebut pada ayat 25 dengan kata-kata penghibur, yang sesungguhnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus menyertai para murid Yesus pada saat itu dan orang-orang percaya di zaman penginjilan Rasul Yohanes, untuk menghibur, mengajar, memberikan penguatan dan pengharapan kepada mereka yang dalam suasana hati gelisah dan gentar. Roh Kudus menyertai orang-orang percaya. Di dalam ayat yang ke-16b dikatakan bahwa Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 yang B juga dikatakan Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pernyataan ini terkait dengan situasi para murid yang menghadapi saat-saat kepergian Yesus kembali ke surga, atau saat keterpisahan mereka dengan Yesus. Dan bahwa kesatuan Yesus dengan murid-muridnya dijamin oleh kehadiran Roh Kudus yang akan menolong, menghibur, bahkan mengembalakan mereka. Roh Kudus akan menyertai dan bersama-sama dengan mereka selama-lamanya. Kesatuan yang terjalin antara murid-murid dan Yesus adalah karya Roh Kudus yang digambarkan dalam kasih satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan pada ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bahwa kata mengasihi merupakan titik tolak melakukan segala perintahnya. Dengan kata lain, melakukan perintah Yesus merupakan perbuatan mengasihi. Dalam hal ini mengasihi mendapat makna moral, bukan menyangkut perasaan atau emosi. Mengasihi berarti melakukan segala ketetapannya. Sehingga ayat 17b tadi dikatakan bahwa kata menyertai mendapat makna yang lebih konkret, nyata, bahwa Ia, yaitu Roh Kudus, diam di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu disebutkan pada ayat 16b adalah seorang penolong yang lain. Dengan menggunakan ungkapan seorang penolong lain, Yesus hendak menunjukkan kepada muridnya bahwa Roh Kudus itu yang akan mendampingi seluruh kehidupan dari murid-muridnya. Walaupun secara jasmani, kalau kita melihat Yesus akan terpisah dari murid-muridnya, tetapi melalui Roh Kudus yang tinggal di dalamnya, Dia akan tetap bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ungkapan menyertai mereka menyatakan kesatuan Yesus dan murid-muridnya. Kesatuan ini ditandai dengan kasih yang terjadi di antara mereka. Dalam konteks inilah kita memahami ayat 21 sampai dengan 24. Kalau Bapak Ibu baca di rumah, dikatakan ayat 21a, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalimat ini mempertegas bahwa mengasihi Yesus berimplikasi pada memegang dan melakukan perintah Yesus. Jadi siapa yang mengasihi Yesus bukan sekedar luapan perasaan dan emosi, tetapi menyangkut sikap hidup atau moral kita, yaitu melakukan kehendaknya. Ketaatan adalah tanda dan bukti dari mengasihi. Dan Dia yang akan mengasihi Yesus yang dikasihi oleh Bapanya. Kepada mereka yang mengasihi Yesus, yaitu mereka yang mengerti dengan benar perintah-perintahnya dan melakukannya, Ia menyatakan kehadirannya dan datang kepada kita untuk menghibur kita. Peranan Roh Kudus sebagai sang pembela dan penolong kita sangat jelas. Saya kira percaya Bapak Ibu Saudara, dalam setiap pergumulan yang ada, seringkali kita merasa lemah, seringkali kita merasa tidak berdaya dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi yakin dan ingatlah bahwa yang membedakan keimanan kita adalah kita memiliki sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita menguatkan setiap iman kita, masuk dalam refleksi diri kita bahwa Yesus mengutus Roh Kudus untuk tinggal dan diam bersama dengan kita. Artinya adalah tidak perlu takut dengan situasi yang ada, tetapi tetap melihat kepada kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa aplikasinya melalui firman Tuhan yang boleh kita renungkan di pagi hari ini? Menghadapi saat kepergian Yesus kepada Bapanya, Yesus memberi nasihat
dan penguatan dan penghiburan kepada murid-muridnya yang dalam kegelisahan dan kegentaran. Ia akan pergi kepada Bapaknya, tetapi sesungguhnya ia bersama-sama dan menyertai mereka melalui kehadiran Roh Kudus yang menolong, menghibur, dan menguatkan, mengarahkan, bahkan mengajar kehidupan murid-muridnya. Yesus hadir sebagai Parakletos, yaitu seorang penolong, seorang penghibur yang menasehati, yang mengajar, yang mendidik, sehingga kita memiliki iman yang dewasa. Kita tidak lagi memiliki iman yang seperti anak-anak mudah tersinggung. Pada saat kita menerima teguran, kita tidak bisa menerimanya dengan lapang hati atau dengan hati yang terbuka. Tapi marilah di pagi hari ini, saya yakin dan percaya karya Roh Kudus akan memenuhi dan terus memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita. Penyertaan akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita itu memberikan shalom, damai sejahtera yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Nasihat-nasihat penghiburan ini disampaikan kepada orang-orang percaya supaya kita tetap memiliki sebuah pengharapan kepada Tuhan. Kita memiliki sebuah kasih yang terus kita boleh rasakan dan kita bagikan. Roh Kudus juga menyertai kita dan akan tinggal di dalam kita, membimbing dan mengarahkan kita sebagaimana Yesus menyertai murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini biar terus boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Di akhir dari khotbah ini, marilah kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita dan minta kepada Roh Kudus untuk membentuk kehidupan kita. Kita bukan orang-orang yang sempurna, tapi saya kadang percaya Tuhanlah, Roh Kuduslah yang akan memberikan pewahyuan, hikmat itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus boleh dibentuk dan dididik oleh Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan melalui karya Roh-Nya yang kudus. Penolong itu akan terus boleh memimpin setiap kehidupan kita, membukakan mata hati kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk karya Roh Kudus boleh dinyatakan dalam hidup kami. Satu hal yang menjadi keyakinan kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau adalah Allah yang terus menyertai kami. Engkau adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya akan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tidak sanggup, sebagai manusia kami terbatas, tetapi kami memiliki Allah Roh Kudus yang tidak terbatas dengan segala sesuatunya, yang terus boleh memampukan kami. Di pagi hari ini kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristus Tanjung Karang, bahkan seluruh jemaat yang ada. Tuhan memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, sehingga melalui firman Tuhan ini Roh Kudus yang akan memberikan pengertian dan pewahyuan buat setiap kehidupan jemaat kami, sehingga kami boleh diubahkan dari hari ke hari. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang mengalami sakit dalam proses kesembuhan. Biar Tuhan tolong, Tuhan pimpin, sehingga mereka boleh menerima karya kesembuhan itu, dan mereka boleh kembali memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan, majelis, karyawan, bahkan setiap kami sebagai kerja-Mu Tuhan, untuk boleh melayani Engkau dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kami percaya Engkau akan memberikan kami hati yang terus mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berperkara buat bangsa ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang memakai setiap orang-orang yang berkompeten di dalamnya untuk boleh memimpin dengan bijaksana apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat. Biarlah itu boleh diatur dan kami menjadi orang-orang yang taat akan setiap peraturan yang boleh dibuat. Terima kasih Bapa. Kami tahu
bahwa masa-masa ini akan segera berlalu dan Tuhan akan menggantikan dengan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami diberikan kembali kesempatan untuk boleh datang di hadapan Tuhan. Materaikan firman ini di tanah hati kami. Bahkan biarlah firman itu terus boleh bertumbuh, memiliki buah, dan buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Kami naikkan doa ini demi Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang kami tahu asalnya pun daripada Engkau. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan dengan sukacita. Kiranya persembahan ini boleh dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan ucapan syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai, menolong kehidupan kita hari lepas hari, terlebih dalam situasi dan kondisi saat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan nyanyian pengutusan, ku naikkan syukurku. Saudara, kembalilah kepada kehidupanmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa dan Yesus Tuhan kita, melalui penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita, menolong, bahkan memimpin kehidupan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji.